Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah amma ba'd. Seluruh sahabat kajian Islam yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa antum semua sehat walafiat, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir, Mutola'ah, satu kitab buah karya Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Riyadhus Salihin, bab muraqabah, hadis ke-6. Di situ ada satu hadis riwayat daripada Imam Abu Hurairah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan di masa bangsa Bani Israel ada 3 orang sahabat, si belang, si botak, dan si buta. Memang takdir kehidupan menghantarkan 3 sekawan ini bernasib seperti itu. Suatu saat, saudara, Allah menguji iman mereka. Allah utus satu malaikat yang berbentuk manusia. Maka datang kepada sosok sahabat yang pertama, si belang. Terjadilah dialog dengan si belang dan si malaikat yang berbentuk manusia. Kata malaikat, "Wahai Kisanah, seandainya Allah memberikan engkau pengabulan 2 doa, apa yang kau inginkan?" Maka jawab si belang, "Tuan, seandainya Allah memberikan aku peluang, doaku dikabul. Yang pertama, aku ingin memiliki paras yang indah dan tampan. Aku tidak ingin belang seperti ini. Lalu yang kedua aku ingin memiliki peternakan onta." Tapi pada hadis ini syakkur rawi. Perawi ini ada keraguan apakah onta atau sapi. Katakan onta. Aku ingin peternakan onta yang begitu banyak. Sehingga saudara yang saya muliakan, didoakan sama malaikat tersebut dan dikabulkan. Allah memberikan satu onta betina yang sedang hamil, yang sedang bunting kalau bahasa kita, sehingga beranak pinak, detik merangkai menit, menit merangkai jam. Waktu begitu bergulir, tidak ada satu lembah, tidak ada satu desa kecuali manusia yang punya peternakan onta yang paling besar adalah mantan si belang. Datanglah malaikat kepada sahabat yang kedua, si botak. Malaikat nanya, "Wahai Tuan, kalau Allah persembahkan kepada dirimu ada 2 doa yang akan dikabul oleh Allah, apa yang kau minta?" "Pak, yang pertama saya ingin punya rambut yang rapih, punya paras yang tampan. Dari dulu satu helai rambut pun gak ada. Saya pengen rambut saya bagus seperti Bapak." Lalu yang kedua permohonanmu, yang kedua aku ingin memiliki peternakan sapi. Tidak ada di kampung yang lebih hebat kecuali aku. Aku ingin kaya raya." Oh baiklah. Saudara yang saya muliakan, malaikat itu berdoa, dikabulkan sama Allah. Alhamdulillah. Tampan, memiliki rambut yang indah. Dan Allah berikan seekor sapi yang sedang hamil. Sehingga detik merangkai menit, waktu terus berjalan, tidak ada satu lembah, tidak ada satu desa. Di situ ada peternakan besar kecuali punya si mantan botak. Yang ketiga, malaikat menghampiri sahabat yang terakhir, yaitu si buta. "Mohon maaf Pak, seandainya ada 2 permohonan yang akan dikabulkan Allah, apa yang Bapak minta?" "Kisanah, saya ingin Allah mengembalikan kornea mata hamba. Aku ingin melihat begitu indahnya alam semesta." Yang kedua, Pak,
Kalau boleh aku berkenan kepada Tuhan. Aku ingin punya peternakan kambing yang begitu banyak. Tidak ada satu lembah kecuali cuma punya saya. Akhirnya saudara, malaikat berdoa, Allah kabulkan. Maka detik itu pula Allah jadikan kornea matanya kembali berfungsi, bisa melihat alam semesta, dan Allah berikan seekor kambing betina yang sedang hamil, beranak pinak, tidak ada pada satu lembah, pada satu desa, kecuali peternakan yang paling besar punya si mantan buta. Saudara yang dimuliakan Allah, bertahun-tahun kehidupan dijalani, sehingga tibalah masa ujian dari Allah. Datang lagi sosok malaikat perintah Tuhan kepada si mantan belang. Tapi ini malaikat dijadikan Allah, manusia yang belang seperti dia dulu si mantan belang. Datang ke rumahnya yang begitu besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Kata si mantan belang yang sudah kaya raya. Pak, saya mohon maaf. Bolehkah saya minta satu saja unta Bapak? Saya ini kelaparan. Seharian belum makan. Saya musafir. Apalagi tubuh saya yang belang ini Pak. Banyak orang gak suka sama saya. Minta satu saja Pak, unta Bapak. Apa kata si mantan belang yang sudah kaya raya, parasnya begitu tampan? Pak, zaman lagi susah. Kalau bahasa kita, kalau mau kaya ya kerja, jangan minta. Bapak kan cuma belang. Itu kan dari Tuhan. Kerja Pak, jangan suka minta-minta seorang. Kerja, jangan suka minta-minta saja. Kerja, jangan suka menjadi beban manusia. Akhirnya, itu malaikat yang berbentuk manusia yang belang bilang begini. Kayaknya aku ingat Anda Tuhan. Dulu Anda belang seperti saya. Jangan sembarangan ngomong ya. Dari dulu saya begini. Saya tampan. Kekayaan saya dari nenek moyang saya. Kerja keras saya. Tidak. Kau dulunya adalah si belang. Kau ditawarkan oleh malaikat. Apa yang akan kau inginkan ketika ada dua permohonan dari Allah. Allah kabulkan. Kau ingin paras yang tampan, belang hilang, dan semua kekayaan harta bendamu daripada peternakan ontakmu. Kok kamu tahu? Karena aku adalah malaikat dulu yang menawarkan kepadamu. Akhirnya saudara yang saya muliakan, karena kekikiran, karena kebahilan, menutupi fakta sejarah, dan tidak mau berbagi kepada sesama, pandir untuk bersyukur. Allah kembalikan tubuhnya belang lagi dan hartanya habis. Datanglah malaikat kepada sahabat yang kedua, si botak. Allah utus ini malaikat berbentuk manusia yang botak. Tiba di depan istananya si botak yang kaya raya, yang sekarang sudah tampan, yang sekarang sudah kaya raya. Tuan, saya ini orang miskin. Saya punya anak banyak. Belum makan udah berapa hari. Boleh nggak Tuan minta satu sapi Tuan saja? Tolong kami Tuan. Tolong kami. Kamu kalau mau hidup enak, jangan minta. Saya ini bisa kaya seperti ini usaha saya. Jangan minta-minta saja. Satu saja Tuhan. Gak bisa. Kalau begitu cuma sekaki saja Tuhan. Gak boleh. Kayaknya saya kenal Tuhan deh. Apa maksudmu? Tuhan dulu kan botak seperti saya. Tuhan kan miskin dulu. Jangan sembarangan kalau ngomong. Enggak. Ini faktanya. Dulu Tuhan botak. Ketika ada sosok manusia, padahal itu malaikat, menawarkan seandainya ada dua permohonan yang akan dikabulkan oleh Allah, Tuhan mau apa? Maka jawaban Tuhan adalah Tuhan ingin punya paras yang tampan, rambut yang rapi dan sehat,
dan kaya raya wasilah peternakan sapi Tuhan. Kok kamu tahu? Karena saya adalah malaikat tersebut. Tuhan kufur nikmat. Tuhan lupa bagaimana dulu susah, ketika senang tidak pandai untuk berbagi. Maka detik itu juga Allah mengembalikan rupa si botak kembali ke mula dan miskin seperti sebelumnya. Datang malaikat kepada sahabat yang ketiga. Ini malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang buta. Di depan rumahnya si buta yang sekarang sudah kaya raya, yang sekarang sudah normal kornea matanya, si buta yang hakikatnya itu adalah malaikat perintah utusan Allah. Bilang, Tuhan, saya ini hidup sebatang kara, beratapkan langit, beralaskan bumi yang begitu terjal. Tuhan, bolehkah saya minta seekor saja kambing Tuhan, untuk menjadi bekal untuk perjalanan hamba yang masih jauh Tuhan. Sanak famili saya tidak ada. Sudikah Tuhan minta satu saja Tuhan? Apa kata si mantan buta? Kisana, nasibmu sekarang dulu nasibku. Dulu aku juga buta sepertimu. Apa yang kau rasakan sekarang, pahit getir kehidupan, itu pun aku rasakan. Kisana, jangankan satu, peternakan semua kambing-kambing aku punya, ambil semua kalau kau suka. Dulunya aku gak punya apa-apa. Dulunya aku hidup sederhana. Sekarang makan belum tentu besok. Kisana, ketahuilah, dulu juga aku buta sepertimu. Jangan satu, ambil semua kalau kau mau. Tiba-tiba si buta tersenyum. Kenapa kau tersenyum wahai buta? Di sana ketahuilah, kau ingat dulu ada manusia yang menawarkan dua doa, seandainya Allah kabulkan dua permintaanmu, apa yang kau inginkan? Kau menjawab, aku ingin kembali melihat alam semesta, kornea mata Allah kembalikan. Yang kedua, kau ingin punya peternakan kambing, tidak ada satu lembah kecuali itu lembah semua terisi dengan peternakanmu. Kok kamu tahu wahai Kisanah, akulah orang tersebut. Aku adalah malaikat perintah Allah. Bersyukurlah karena kau tidak lupa bagaimana nasib dulu kau susah. Ketika kau senang sekarang kau pandai berbagi. Kau bersyukur terhadap nikmat Tuhanmu. Allah akan berkahi kehidupanmu berkali-kali lipat. Tapi Allah murkai kedua kawanmu. Allah kembalikan kedua kawanmu seperti dulu. Tapi kau ke depan nanti, aku berdoa berkali-kali lipat berkah kepadamu. Sahabat kajian Islami yang dimuliakan Allah. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih. Sahih Bukhari, Muslim. Urutan kedua Al-Quran, kesahihannya tidak diragukan lagi. Paling tidak dari penggalan hadis ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita. Yang pertama, mudah bagi Allah. Yang dikatakan mustahil bagi kita, Allah tidak ada yang mustahil. Dengan iradahnya, apapun bisa Allah lakukan. Yang di bawah bisa jadi di atas. Yang miskin bisa jadi kaya. Yang mustahil bisa jadi mudah dengan kehendak Tuhan. Semuanya bisa. Yang kedua, malaikat itu tergantung perintah Allah. Bisa berwujud seperti apa saja yang Allah inginkan. Untuk menguji iman manusia. Yang ketiga, jangan lupa. Jangan sampai kacang lupa dengan kulitnya. Dulu susah. Ketika dikasih mudah, dia lupa dulu susah siapa yang kasih. Manusia di dalam konteks Al-Quran ada karakter-karakter dasar manusia. Ketika Allah berikan rezeki kepada dia, apa dia katakan? Akraman, Tuhan memuliakan saya. Wa iza qadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika Allah kasih sulit hidupnya, musibah bertubi-tubi, susah ekonomi,
itu manusia mengatakan Tuhan sedang menghinakan saya. Nauzubillah min zalik. Susah itu adalah ujian, pun senang itu adalah ujian. Yang keempat, Allah akan berikan ujian juga dalam kondisi senangnya kita. Kalau kita senang, jangan lupa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Tuhanmu, maka hadis, ucapkanlah, kabarkanlah kepada orang lain. Dalam artian bagian daripada tahadus bi ni'matillah, pandailah berbagi kepada sesama. Jangan bakhil, jangan pandir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau kau bersyukur aku tambah nikmatmu. Tapi kalau kufur nikmat, azabku teramat pedih. Enggak panas seperti di neraka, tapi kehidupannya panas, rumah tangganya panas, ekonomi panas, melarat, tersimpul dengan durja dan kesusahan hidup karena kufur nikmat. Jangan sampai kacang lupa dengan kulitnya. Maka semua kehidupan susah dan senang akan bisa dilewati oleh 2S. Banyak sabar dan banyak bersyukur. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang selalu dibimbing oleh Allah dengan taufiknya. Kita pandai untuk bersyukur dan bersabar di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.